Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatan, bukan dari ucapan selainnya. Ya, ini untuk membedakan ya antara ucapan Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Jibril ini bukan yang mengucapkan di awal kali, tapi disebut sebagai muballigh atau muaddi, yang menyampaikan. Ya, menyampaikan. Jadi diitlaqkan kepada siapa yang mengucapkan pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wala yajuzu itlaqul qawli bi annahu hikayatun 'anil kalamillahi aw ibarah." Dan tidak boleh diitlaqkan dari ucapan itu bahwasanya itu adalah hikayah dari ucapan Allah Subhanahu wa taala atau ibarah. Hikayah sudah. Ini dari keyakinan siapa? Kullabiyah. Pada hakikatnya dia menginginkan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Walaupun mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalamun nafsi. Ya. Yang diinginkan di situ adalah maksud dari ucapannya adalah Al-Qur'an makhluk. Itu saja. Al-Qur'an makhluk. Disebutkan hikayah. Kemarin saya katakan bahwasanya dibedakan dengan ibarah, ya. Dibedakan dengan ibarah. Bahkan disebutkan hikayah itu tidak menjadikan bahwasanya Allah yang berbicara. Ya. Jadi maksud dia katakan hikayah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara berbicara, kemudian Jibril mendengar. Ya. Kemudian Jibril mengambil menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hakikatnya apa? Allah tidak berbicara, tapi Allah menciptakan suara yang dengannya keluar dari ucapan itu didengar oleh Jibril, kemudian diambil disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau ibarah, ini dia. Diibaratkan, dimaknakan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditabir oleh Jibril. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan. Kata beliau, bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahif lam yakhrud bidzalika ala an yakuna kalam Allah ta'ala haqiqatan, fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiya. Kata beliau, bahkan kalau dibaca oleh manusia atau ditulis di mushaf atau dihafal atau dilihat atau didengar, itu tidak mengeluarkan dia dari itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluarkan. Jadi 5 itu perlu dipahami. Antara dihafal, menghafal dengan apa yang dihafal, menulis dengan apa yang ditulis, dengar dengan apa yang didengar, kemudian melihat dan apa yang dilihat, kemudian apa lagi? Satu, dibaca. Iya, membaca dan apa yang dibaca. Diistilahkan kalamul bari wa sautul bari, atau kalamul bari wa sautul qari. Jadi ucapan yang dibaca itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum yang berucap, iya. Ya kan, antum yang berucap, itu makhluk. Tapi apa yang antum ucapkan itu kalamullah. Sebagaimana Jibril tatkala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Jibril berbicara, itu makhluk. Suaranya makhluk. Jibril. Ya.
Tapi apa yang dibaca, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu apa? Kalamullah. Jadi bagaimanapun modelnya, antum mau pindahkan, antum mau baca, itu pada hakikatnya tidak mengeluarkan bahwasanya itu adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Antum tulis, antum menulis, itu makhluk. Ya. Sekarang apa yang antum tulis? Kalamullah. Seperti itu modelnya. Antum baca, antum membaca, ini apa? Makhluk. Tapi apa yang antum baca? Suaranya antum itu makhluk. Ya kan? Suaranya antum itu makhluk, tapi apa yang antum baca? Itu kalamullah. Jadi bagaimanapun modelnya, kata beliau, tidak mengeluarkan dia dari keberadaan bahwasanya itu adalah kalamullah. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatan, lihat, kata beliau, fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Karena ucapan itu secara hakiki itu disandarkan kepada siapa yang mengucapkan pertama. Ya kan? Kalau orang dikatakan bersyair, fulan bersyair, saya sampaikan di sini. Iya. Kalau saya sampaikan apa yang dibacakan oleh syair ini, penyair ini, syairnya saya bacakan di sini. Saya sampaikan sama antum, apakah ini ucapanku? Tapi antum dengar apa? Antum dengar ucapannya dia, tapi suaraku? Suaranya saya. Jadi tidak menjadikan, bukan berarti saya mengucap itu adalah ucapanku, tidak. Ya, apa yang kalian dengar itu adalah ucapan yang saya nukil dari penyair seperti itu. Jadi ini maksudnya. Kata beliau, la ila man qalahu muballighun muaddiya. Bukan pada siapa yang mengatakannya sebagai penyampai. Penyampai. Kemudian kata beliau, wa huwa kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Dan dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf. Perhatikan ucapan beliau, laisa kalamillah atau laisa kalamullah al-hurufa dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf. Dibedakan itu. Dibedakan. Jadi ucapan musannif rahimahullah dikatakan bahwasanya kalamullah itu, Al-Quran itu adalah kalamullah hurufuhu wa ma'anihi. Jadi huruf-hurufnya itu adalah apa yang disampaikan oleh Jibril, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana juga seperti itu. Maksudnya, maknanya di sini adalah bahwasanya Allah bersifat dengan sifat kalam. Allah bersifat dengan sifat kalam. Kata beliau, laisa kalamullahi al-hurufa duna ma'ani. Ini madhabnya Jahmiyah, Mu'tazilah. Kata beliau, bukan kalamullah itu huruf tanpa ada makna. Apa maksudnya? Huruf, ya, antum lihat huruf-huruf, tapi bukan makna. Maksudnya bukan makna. Allah tidak bersifat dengan sifat kalam. Ya, berarti huruf itu apa? Huruf keluar dari Jibril, berarti makhluk. Keluar dari Jibril saja. Ya, tidak diambil dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak disifati dengan sifat kalam. Allah tidak bicara. Allah tidak berbicara. Jadi paham maksudnya ini? Jadi ma'ani di situ maksudnya sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'ani maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat kalam. Jadi katakan kalamullah huruf, iya. Tapi dunal ma'ani, maksudnya huruf yang tidak keluar dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Huruf tanpa dikeluarkan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat kalam dari sisi mereka.
Dibenarkan dengan ucapan dari Asy'ariyah dan Kullabiyah, walal ma'ani dunal huruf. Bukan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala itu dia makna tanpa ada huruf. Apa maksudnya makna dunal huruf? Apa mazhabnya Asy'ariyah dalam kalam? Kalamun nafsi, ini dia. Jadi kata mereka Al-Quran itu ma'ani, kalamullah itu ma'ani dunal huruf. Berarti apa? Kalamun nafs tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada suara. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, iya, tapi kalamun nafs, la huruf wala saut, la huruf wala saut. Makanya dikatakan dunal huruf, jadi ma'ani saja. Oleh karena itu ditakbir oleh Jibril alaihissalam sisi mereka, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksud ucapannya ini? Itu kembali tadi Al-Quran apa? Makhluk. Al-Quran makhluk, itu saja. Jadi semua kelompok-kelompok mau dikatakan kalamullah azaliyah, qudimah, iya, sifat kalam begini dan begini, iya, Allah memiliki sifat kalam tapi azaliyah, Allah memiliki sifat kalam tapi kalamun nafs. Itu pada hakikatnya Allah SWT berbicara dan Al-Quran itu makhluk. Itu ujungnya. Cuman mereka tidak mau mentasrih, tidak mau menegaskan secara langsung. Sebagaimana Mu'tazilah dan Jahmiyah dikatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk. Sudah. Ya. Kalau mereka tegas, berani. Oleh karena itu Al-Asy'ariyah itu ditetapkan sifat kalam. Ya, sifat kalam, tapi semua sifat dikatakan sifat akliyah itu semuanya dzatiyah. Masuk juga sifat kalam dzatiyah juga. Ya. Dzatiyah, terus menerus Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya, tidak berkaitan dengan masyiah, itu dzatiyah. Tidak berkaitan dengan masyiah. Jadi katakan kalamun nafs. Paham kalimat dua ini perbedaannya? Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Maksudnya? Huruf tanpa makna. Apa maksudnya huruf tanpa makna? Huruf tanpa Allah berbicara. Jadi kalamullah huruf, tapi Allah tanpa Allah berbicara. Berarti apa maksudnya? Allah menciptakan huruf, Allah menciptakan suara, seperti itu, ya kan? Kalau yang kedua, walal ma'ani dunal huruf. Allah berbicara tapi tanpa huruf. Jadi maknanya apa? Kalamun nafsi. Perhatikan itu makna ma'ani ya, ma'aninya perhatikan. Bukan ma'ani maksudnya tidak ada maknanya. Ya. Ini disebutkan Muslimin rahimahullah. Maksud dari al-huruf dunal ma'ani wal ma'ani dunal huruf. Ya, bisa ini. Selesai kita dari sini. Kemudian kita masuk di pembahasan lain. Ini pengulangan saja semua ini. Iya. Taib, qala rahimahullah ta'ala wa qad dakhala aidan fima dzakarnahu min al-iman bihi wa bi kutubihi wa malaikatihi wa rusulihi al-iman bi anna al-mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati 'iyanan bi absarihim kama yarawna asy-syamsa sahwan laysa dunaha sahabun wa kama yarawna al-qamara lailatal badr la yudamuna fi ru'yatihi wa yarawnahu subhanahu wa hum fi 'arasatil qiyamah thumma yarawnahu ba'da dukhulil jannah kama yasha'ullah. Pembahasan apa ini? Pembahasan ru'ya. Mau diulang lagi? Ini sudah lewat ya. Kata beliau, dan telah masuk juga pada apa yang kita sebutkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala
keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada malaikat-malaikatnya, keimanan kepada rasul-rasulnya. Itu keimanan bahwasanya seorang mukmin itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iyanan bi absarihim, dengan mata kepala. Ya, dengan mata kepala. Dalilnya mana? Saya bisa sebutkan bagian belakang. Saya lupa kertasku. Bagian sini, bagian sini. Paling ujung. Siapa lagi namanya? Wildan. Wildan. Mana dalilnya Wildan? Ucapan musannif di sini bahwasanya orang mukmin akan melihat Rabbnya pada hari kiamat dengan mata kepalanya. Bukan mimpi. Sadar. Mana dalilnya? Siapa samping itu? Fastaqim? Bukan. Saya kira Fastaqim. Mana dalilnya? Ini sudah 3 kali lewat ini. Bahkan sudah saya rincikan. Ini teman nyantum punya rinciannya nih. Masya Allah. Sampingnya. Apa? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya dia melihat. Mana sisi pendalilannya? Kata nadhara muta'alliq dengan huruf apa? Ila. Bermakna apa? Bermakna melihat. Melihat apa? Melihat dengan mata kepala. Itu syahidnya. Jangan diputus-putus. Ya. Jadi syahidnya itu ketika nadhara muta'alliq dengan huruf ila. Huruf ila yang dimana bermakna melihat dengan melihat dengan mata kepala. Itu dari maknanya. Kata beliau, kama yarawna syamsa sahwan, sebagaimana dia melihat matahari bersih, laisa dunaha sahab, tidak ada awan. Wa kama yarawna al-qamara laylatal badr la yudamuna fi ru'yatihi, dan sebagaimana juga seorang mukmin melihat bulan di malam purnama, yang mereka tidak berdesakan pada ketika dia melihat bulan tersebut. Ini sebagaimana dalam hadis. Tak kala sahabat bertanya kepada Nabi SAW, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita ini akan melihat Rabb kita pada hari kiamat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bagaimana kamu melihat matahari? Apa kamu berdesak-desakan melihatnya? Tidak. Bagaimana kamu melihat bulan? Seperti itu juga, tidak ada desakan, tenang. Maka seperti itulah kalian akan melihat Rabb kalian. Jadi penetapan ru'ya itu banyak dalam Al-Quran, ya, Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, yarawna subhana wa hum fi arasatil qiyamah. Demikian pula mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Di arasat yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Tsumma yarawna ba'da dukhulil jannah kama yasha'ullah.
Kemudian orang mukmin akan melihat Robnya ketika masuk dalam surga. Berarti ru'ya di akhirat berapa kali? Ada 2 kali. Pertama di mana? Di Arasat Yaumul Qiyamah. Yang kedua di mana? Ini ru'ya mu'minin, ru'yatul mu'minin rabbihim. Ini ijma', bahwasanya seorang mukmin akan melihat Rabbnya pada hari kiamat 2 kali. Di Arasat Yaumul Qiyamah, dan yang kedua di mana? Yang kedua di surga. Yang kedua di surga. Adapun di Arasat Yaumil Qiyamah sebagaimana yang telah disebutkan, itu ada silang pendapat di antara ulama tentang seorang mu'min atau seorang kafir dan orang munafik. Ya. Ada yang berpendapat bahwasanya sama sekali tidak melihat. Ibnu Taimiyah rahimahullah dia membagi 3 dari ucapan ini. Sama sekali tidak melihat. Sama sekali tidak melihat. Ini untuk orang yang kafir jelas. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun." Kemudian yang kedua siapa? Orang yang menampakkan keislamannya di dunia dan menyembunyikan kekufurannya dalam dirinya. Itu orang siapa? Orang munafik. Ya, orang munafik. Dan orang kafir juga yang menampakkan apa? Keislamannya. Maka ini ada yang mengatakan melihat, kemudian ditutupi, kemudian ditutupi. Kemudian ada yang mengatakan orang munafik melihat. Orang munafik melihat, tapi melihat dengan apa? Ru'yatul adab. Dibedakan dengan ru'ya dari orang mukmin, yaitu ru'ya at-taladdud. Kemudian setelah itu ditutupi, supaya terbedakan antara seorang mukmin dan seorang yang tidak mukmin. Ini di dunia. Kemudian di akhirat, atau di akhirat kemudian di dunia. Nah, ada yang lihat atau tidak? Di dunia Allah dilihat dengan mata kepala atau tidak? Hah? Tidak ya? Sepakat bahwasanya tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala di dunia, di bumi ya. Di bumi. Tidak nabi, tidak pula siapa selainnya. Adapun di langit, ini diperselisihkan. Diperselisihkan apakah Nabi SAW melihat dengan mata kepalanya atau dengan hatinya. Ya, dengan hatinya. Berdalilkan dengan ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Iya. Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW melihat Rabbnya 2 kali dengan hatinya. Ini dari penjelasan. Adapun di dunia, di bumi, itu tidak ada sama sekali ya. Kata Nabi SAW, innakum lan tara rabbakum hatta tamut. Iya. Adapun dalam mimpi bagaimana? Iya, disebutkan Ibnu Taimiyah, mungkin saja. Iya, mungkin saja. Nabi SAW sudah melihat Rabbnya dalam mimpi, dalam hadis ya, hadisun sahih. Kata Nabi SAW, atani rabbi lailah wa ra'aituhu fi ahsani suwar. Iya. Selain dari Nabi, mungkin saja. Tapi bihasabi al-iman, bihasabi al-iman. Taib. Yang berpendapat bahwasanya Allah dilihat di bumi dengan mata kepala. Siapa? Iya. Banyak sekali dari pemikirannya, bisa bicara langsung dengan Allah, mengambil risalah, ya, tidak butuh nabi, ya. Wali-wali mereka lebih tinggi derajatnya daripada Nabi SAW, karena Nabi mengambil melalui Jibril, sedangkan dia langsung berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali dari meyakini Allah Subhanahu Wa Taala berada di zatnya di bawah, zatnya di atas, ya. Ini dari keyakinan yang dipengaruhi oleh khurafat seperti itu. Taib, sebelum kita berpindah, karena pindah ini kita masuk pembahasan baru tentang keimanan pada hari akhir, dimulai dari dalam kubur, Taib. Pertanyaan,
Siapa yang menyelisih ahli sunnah dalam ru'yatul mu'minin di akhirat? Hah? Al-Asy'ariyah? Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itu menetapkan ru'ya. Ya. Yang tidak menafikan siapa? Al-Mu'tazilah. Iya. Dalilnya mana? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimana cara membantahnya? Nah, sebelum kita tutup ini. Idrak dan ru'ya berbeda. Dari sisi bahasa itu berbeda. Idrak itu ru'ya ma'ziyadah. Ya? Ru'ya ma'ziyadah. Dalilnya yang membedakan mana? Falamma taral jam'ani. Iya. Falamma taral jam'ani qala ashabu Musa, lihat taro, ru'ya, saling melihat, ya. Qala ashabu Musa inna lamudrakun, kalla. Dibedakan antara idrak dengan ru'ya. Kalau ru'ya itu apa yang seorang saling melihat saja di depan. Kalau idrak, ru'ya ma'ziyadah, dilihat kemudian dilingkup. Dikatakan la tudrikuhu al-absar, yaitu Allah, wa huwa yudrikul absar. Ya, wa huwa yudrikul absar. Dibantah dengan perbedaan antara idrak dengan ru'ya. Yang kedua, tidak dari ayat ini. Nada, sudah habis. Iya. Jadi justru dari ayat inilah Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Bagaimana sisi pendalilannya? Iya, penafian idrak sudah lewat ya. Kalau Allah menafikan sesuatu, itu yang diinginkan apa? Ada penetapan, bukan penafian semata. Ya kan? Dikatakan la tudrikuhu al-absar. Ya. Berarti yang ditetapkan apa? Melihat saja. Yang dinafikan apa? Melingkup. Jadi penafian melingkup untuk menetapkan apa? Ru'ya. Bisa? Ya, ini sudah lewat. Yang kedua, dalil kedua, lan tarani. Iya. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh wa qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Mana syahidnya? Naufal. Mana syahidnya? Mana syahidnya? Pendalilannya Mu'tazilah, lan tarani, Allah SWT tidak dilihat. Ashab nadhara. Iya, dia menganggap lan bermakna abadiyah. Dikatakan lan tarani, kau tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala selamanya. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Ya, bagaimana kita bantah? Lan tidak bermakna abadiyah. Lan tidak bermakna abadiyah, tapi lan itu ta'bid atau nafil muqayyad. Ya, nafil muqayyad. Diikat dengan zaman. Mana dalilnya untuk wala yatamannahu abada. Kemudian dikatakan ini mereka tidak meminta mati. Dikuat dengan apa? Dikuat dengan abada. Ya, mereka tidak akan meminta mati selamanya di dunia dan di akhirat. Ya kan? Di dunia dan di akhirat. Kemudian di akhirat Allah berfirman,
Wa nadaw ya Malik wa nada ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Minta apa? Minta mati. Pertanyaannya, pendalilannya, kalau saja lan ditabid dikuat dengan abada masih tidak bermakna abadia, bagaimana lagi kalau lan datang tanpa dikuat dengan abada? Berarti justru sangat tidak mungkin lan bermakna apa? Abadia. Bisa? Ini dalil mereka ya, dengan bahasa, hati-hati. Menafikan ru'ya dengan bahasa. Iya, ini ahli bahasa. Zamakhsyari ahli bahasa, ahli lugha. Tapi dijadikan keilmuannya untuk menafikan apa? Menafikan sifat atau akidah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Dari hadis ini atau ayat ini justru ditetapkan sifat ru'ya. Ya? Sifat ru'ya, dan mungkin juga Allah SWT dilihat di bumi. Bagaimana cara berdalilnya? Arsyad. Lanjutan ayatnya. Walakin fur ilal jabal. Iya, berarti mungkin saja Allah SWT lihat. Ya. Tapi Allah SWT belum memberikan kemampuan kepada kita. Kemudian diperlihatkan kepada jabal, gunung. Kata Allah, kalau tetap tempatnya ini tidak hancur, maka kau akan melihatku. Tapi Allah tidak memberikan juga kemampuan kepada jabal, gunung, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan kalau saya gunung, Allah akan memperlihatkan wajahnya, yang dimana gunung ini bukan mukallaf. Lalu bagaimana lagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman? Justru sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajahnya, yang dimana kita bersujud di bumi tanpa kita melihat Rabbnya. Ya, ini suatu kerinduan. Kalau antum dapati orang-orang yang keimanannya itu dalam, besar, itu banyak-banyak kalau dia bahas ru'ya dia menangis. Iya, saya sudah dapati berapa masyayikh di Yaman, baru dia bahas, baru dia ru'yatul mu'minina rabbihim, sudah berhenti dia, merenung dulu, baru setelah itu dia lanjutkan. Iya, kerinduan luar biasa. Surga sebagaimana dalam hadis, ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa ziyadahnya? Kata Allah SWT pada penghuni surga, ya ahlal jannah, mau aku tambahkan nikmat. Nah, kata penghuni surga, ya Allah, nikmat apa lagi? Kau sudah ridhoi kami masuk surga, kau sudah beratkan timbangan, kau selamatkan di sirat, kau berikan nikmat di surga, apa lagi? Barulah disingkap wajah Allah SWT. Itu nikmat yang terindah, terbaik. Ya, perhatikan bagaimana kerinduan seorang mukmin, sholat di bumi, sujud tanpa melihat Rabbnya, dengan keyakinan saja. Hah? Bagaimana antum tidak rindu? Coba antum bayangkan, antum sholat, beriman, tanpa antum lihat, sujud, merendah, tunduk, tidak antum lihat, tapi antum yakini itu bentuk kerinduan, ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, insyaallah nanti pembahasan baru kita lanjutkan besok biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.